Anies Baswedan itu seorang gelandang politik, bukan gelandangan politik. Jadi kan kalau gelandangan politik itu kan dia tidak punya partai atau tidak memiliki posisi politik. Ya secara kasarnya dia itu tidak punya rumah ideologis, guys. Atau bisa juga hari ini dia di partai A, besok di partai B, hari ini dia minta dukungan ke partai A, besok minta dukungan ke partai C. Tapi Anies Baswedan ini adalah seorang gelandang. Dalam sepak bola, gelandang itu adalah sosok yang mengatur ritme permainan, menghubungkan pertahanan dan penyerangan, mengalirkan bola ke arah yang tepat gitu loh. Jadi posisi hari ini dia itu berperan sebagai pengatur irama permainan politik di Indonesia. Bukan yang paling depan, tapi juga bukan yang cuma bertahan, guys. Dia itu berada di tengah, membaca situasi, menghubungkan berbagai pihak, mencari celah, menjaga keseimbangan antara idealisme dan realitas politik. Anjay, anak abah nih bos, senggol dong. Kenapa aku bilang Anies itu sebagai gelandang bukan gelandangan, guys? Sebab gini, kita lihat rekam jejaknya. Minggu-minggu ini tanggal 8 Oktober, Anies itu dalam sebuah dialog kebangsaan, Anies mengajak masyarakat untuk menagih janji ke pemerintah. Mulai dari rencana pembangunan rumah 3 juta itu, kemudian pemberian MBG, dan juga pembangunan 300 fakultas kedokteran, guys. Anies tuh bilangnya gini, guys. Tidak usah dikritik, ditagih saja bagaimana cara rakyat bisa mendapatkan 3 juta rumah per tahun itu. Mana rumahnya, di mana lokasinya, kapan dibangun. Kalau belum terlaksana, tagih. Mana 300 fakultas kedokteran itu? Di Semarang dapat jatah berapa, di Jawa Tengah dapat jatah berapa. Nah, seperti itulah Anies. Kalau belum terlaksana tuntas, tagih. Misalnya, rencana membangun 3 juta rumah per tahun. Tidak usah dikritik, ditagih saja. Mana rumahnya? Sudah 1 tahun nih sekarang. Dibangunnya di mana? Lokasinya kapan? Lokasinya mana? Bagaimana cara rakyat bisa mendapatkan 3 juta rumah per tahun itu? Bukan kritik ya. Itu namanya mendukung dan meminta terlaksana. Rencana memberikan MBG untuk seluruh siswa di Indonesia. Coba di Semarang sudah berapa sekolah yang dapat dan belum banyak sekolah, berapa sekolah yang belum dapat? Gerobokan berapa? Kenapa angin tidak punya KTP? Artinya kan Anies itu menempatkan diri sebagai posisi oposisi. Kalau dikoalisikan Anies itu pasti membela kebijakan pemerintah gitu dong logikanya. Di tanggal 17 Oktober Anies tiba-tiba mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Prabowo di akun resmi Instagramnya. Kurang lebih seperti ini nih kalimatnya. Bismillah, komisaris. Nggak bercanda, guys. Jadi captionnya gini, guys. Selamat ulang tahun Pak Prabowo. Dalam kesempatan amanah besar tersemat doa banyak orang. Semoga Allah berikan petunjuk, perlindungan, dan ketetapan hati dalam memilih yang benar di atas yang mudah. Agar bangsa ini mampu melewati berbagai tantangan. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Wow, kalimatnya itu halus, berisi doa, tapi juga sinyal politik yang manis, guys. Bukan menjilat, tapi juga bukan menjauh. Ini kan kalau aku tafsirkan antara berdoa dan nyindir. Semoga Allah beri petunjuk, berarti yang didoakan itu berada di jalan yang salah dong. Diperkuat lagi itu doanya. Berikanlah ketetapan hati dalam memilih yang benar di atas yang mudah. Pilih jalan yang benar dong, jangan yang mudah. Gitulah kira-kira. Jadi seperti itulah seorang gelandang, guys. Dia tetap berada di tengah, main aman, tapi ada pesan yang terlihat elegan gitu loh. Itulah Anies Baswedan, guys. A few moments later. Ya Allah, berilah Anies Baswedan jabatan. Pak Prabowo, berilah kesempatan untuk Pak Anies bekerja bagi negeri ini. Gak apa-apa, gak jadi menteri juga. Minimal Anies itu jadi komisaris Pertamini atau komisaris depot isi ulang, guys. Bercanda. Selamat malam orang-orang yang tidak memilih saya. Gelandang sejati itu, dia itu tidak butuh sorotan kamera setiap saat. Dia tahu kapan harus mundur, kapan harus ngoper, dan kapan harus diam di tengah menunggu momen. Begitu juga Abah Anies. Dia bukan pemain yang asal tampil di panggung, tapi nunggu timing politik yang pas. Biar sekali oper langsung cetak gol, guys. Siapa tahu kan kayak Pilgub DKI dulu, guys. Anies itu nunggu momen jadi gubernur itu gara-gara lawan politiknya Pak Ahok atau Pak Basuki Cahayapurnama itu blunder.
sehingga demo berjilid-jilid dan jadilah Anies gubernur. Dan kalau kita perhatikan banyak tokoh politik lain yang juga main politiknya sama kayak mirip Anies guys. Polanya sama. Misalnya Ganjar Pranowo hari ini. Kalau dulu dia kan selalu di depan memainkan media sosial, tapi sekarang dia banyak diam guys, main aman seolah menjadi gelandang cadangan gitu loh. Dia gak di koalisi tapi juga gak frontal menentang gitu loh. Mungkin dia lagi nunggu umpan, siapa tahu nanti ada bola politik datang lagi guys. Atau mungkin Pak Ganjar itu sudah tidak laku. Lalu ada juga AHY. Ya, AHY kan awalnya sempat kelihatan seperti striker muda, pengen cepat cetak gol. Tapi sekarang kan dia itu senyap dulu, gak bikin gebrakan yang wah. Atau memang AHY gak bisa kerja. Nah, dalam permainan politik kadang bukan kemampuan yang menentukan posisi, tapi siapa pelatihnya. Dan pelatihnya di negeri ini, ya kita tahu sendirilah siapa yang pegang peluit dalam pertandingan politik kita guys. Anies sang pengendali banjir hari ini sedang mengatur strategi agar dirinya laku untuk jadi capres di tahun 2029. Karena Anies itu sadar betul bahwa hari ini itu dia tidak memiliki kendaraan politik. Dia cuma punya PKS, itu pun sebagai partai simpatisan yang masih diragukan apakah tahun depan dia akan masih dukung Anies atau tidak guys. Makanya dia itu mendekati semua pihak. Ke Ibu Iriana dia ngasih bunga anggrek ungu. Mungkin dia berharap Gibran mau jadi wapresnya nanti di tahun 2029. Ke Pak Prabowo dia ngasih ucapan ultah. Siapa tahu kan Gerindra itu bisa dukung dia nanti guys. Dan Anies itu sekarang itu terjun ke masyarakat itu sering guys. Meninjau jembatan, silaturahim ke sana kemari. Ya mungkin untuk menaikkan elektabilitasnya nanti guys. Lalu kira-kira menurut kalian siapa yang akan jadi wapresnya Anies nanti guys? Kita akan coba sodorkan beberapa nama yang mungkin akan mendampingi Anies di tahun 2029. Pertama ada Caimin. Kemungkinan 50% lah, karena mereka berdua kan itu sudah punya modal kemarin guys, sebagai pasangan capres dan cawapres dengan perolehan suara 25%. Tapi mungkinkah itu terjadi mengingat Caimin hari ini berada di kabinet Prabowo? Pasti kan ada kontrak politik lah antara Pak Prabowo dengan Caimin. Yang kedua, Gibran. Mungkinkah Gibran berpasangan dengan Anies? Ya, saya kira 30% lah. Meskipun Anies dan Jokowi itu seperti minyak dan air, tidak bisa disatukan. Ada satu peluang penting Anies memanfaatkan isu keretakan hubungan antara Jokowi dan Prabowo itu mungkin bisa digunakan oleh Anies untuk bisa meminang Gibran, guys. Jadi isu keretakan Jokowi dan Prabowo ini diolah sama Anies, ya tiba-tiba Anies masuk menawarkan diri dan akhirnya Gibran mau dipinang oleh Anies Baswedan. Dan yang ketiga, inilah yang paling memungkinkan, Anies dipasangkan dengan Roy Suryo. Kalian pasti tanyakan, kenapa sih Roy Suryo? Emangnya siapa Roy Suryo itu? Salah kalian. Roy Suryo itu mantan Menpora, bos. Pernah jadi Dewan. Apalagi hari ini nama Roy Suryo itu trending topik selalu di media sosial. Ini menandakan elektabilitas Roy Suryo itu luar biasa. Kayaknya Mas Anies itu harus secepatnya meminang Roy Suryo untuk jadi cawapresnya, guys. Dan terakhir untuk teman-teman semua, saya tanya kepada kalian semua. Pertama, apakah kalian setuju bahwa Anies hari ini itu adalah kingmaker politik Indonesia? Yang kedua, apakah Anies akan menjadi presiden di 2029? Ketiga, siapakah yang cocok jadi pasangan Anies di 2029 mendatang? Bonus nih guys, bonus terakhir. Saya kasih video tips cara memasak ala Anies. Mohon disimak semua guys. 2 menit. Katak nih. Bila katak itu dimasukkan ke panci yang airnya dingin, taruh di panci airnya dingin, kemudian pancinya taruh di kompor, nyalakan kompornya pelan-pelan. Oke? Air di situ asalnya dingin, lama-lama menjadi panas, lama-lama mendidih, dan katak itu akan mati dalam mendidihnya air. Oke? Itu jalannya pelan-pelan. Tapi kalau katak dilemparkan ke panci yang airnya mendidih, dia langsung lompat. Tapi kalau dipanaskan pelan-pelan, dia mati mendidih.
Terima kasih guys. Jangan lupa di subscribe, follow, and like dan komen. Bicara Show.